Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TOEFL Review Exercise Skill 1-12, mulai dari subjek predikat dengan permasalahan subjek predikat, satu klausa, satu kalimat, lalu digabung dengan skill 6 sampai skill 8, yaitu kalimat majemuk dengan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat di adverb khususnya, dan skill 9 sampai 12 yaitu dari noun clause sampai adjective clause. Nah, ini soalnya 1-10 kita bahas bareng-bareng ya. Oke, teman-teman kalau mau ngerjain dulu boleh di pause, habis itu langsung dikerjain dan nanti kita bahas. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 kita lihat jawabannya. Cara ngerjainnya kayak biasa, teman-teman cari predikatnya dulu. Setelah ketemu predikatnya langsung cari subjeknya. Predikatnya di sini lum. Ada lum berarti subjeknya ada blank ya. Lalu setelahnya ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi di sini. Jadi di sini hanya butuh subjek. Nah, yang ada subjek nggak boleh ada predikat di jawaban. Kalau ada predikat berarti salah. Ada konektor juga salah. Ini ada konektor salah. Ada predikat are salah. Ini ada konektor salah. Jadi yang benar adalah yang A. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2 kita lihat. Nah, lum ini nih, kalian kalau nggak biasa baca bisa kesulitan nanti untuk memahami mana predikatnya. Nomor 2, coba lihat, teman-teman lihat subjek predikatnya ya. Itu ada subjek radioaktif, lalu ada blank. Setelah ada blank, ada provides, itu ada predikat. Lalu nggak ada powerful way to measure geologic time, nggak ada ya. Nah, di sini S. Lalu ada P. Berarti di sini harusnya kalau kayak gini harusnya CSP ya. Cari CSP. Kalau mau CSP, kenapa CSP? Karena nggak boleh ada P lagi. P doang nggak boleh karena cuma satu subjek. SP nggak boleh juga karena kan kehilangan konektor. Subjek juga nggak boleh. Berarti harus CSP. Cari yang CSP. Di sini CSP nggak ada. Karena di sini nggak ada CSP, maka tidak boleh ada predikat. Predikat yang date salah, ini predikat, can juga predikat salah, berarti B sama D salah. Subjek yang A juga salah, berarti jawaban adalah yang C, dating. Ingat kalau sudah ada subjek, sudah ada predikat, lalu ada blank, di sini tidak ada CSP, isinya verb ing atau verb 3 aja. Gitu solusinya gitu, tips triknya ya, cepetnya. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Nah, ini teman-teman lihat nomor 3, itu ada blank di awal, setelah blank ada contained. Ini seolah-olah ini predikat ya. Coba nanti kita dulu cek dulu apakah dia predikat atau bukan. Ini verb 3 ada preposisi setelahnya. Koma, lalu ada and they are thought. Oke, ada subjek predikat nih, ada subjek predikat. Ada N. Ada N, ada subjek, ada predikat, ada konektor di sini juga berarti. N itu adalah konektor ya. Berarti di sini butuh SP. Nah, di sini butuh SP. Nah, cari ada nggak yang SP? Yang SP adalah yang ini ada konektor, ini ada konektor, cuman ini ya, jeans. Gampang kan? Jadi gampang banget buat ngejawab soal. Yang penting teman-teman tahu rasio SP CSP-nya. Oke, berikutnya nomor 4. Kita langsung work aja di sini. Ada nomor 4 itu ada subject, the benefit, lalu ada blank. Setelah ada blank ada predikat is, lalu ada connector that, ada subjek baru it, ada predikat provides di sini. Lalu anyone subject, konektor predikat. Ini konektor subjek. Predikat ya, ada CSP lagi, C S P. Nah, ini jangan bingung kalau udah ada CSP gini, banyak gini. Ingat aja rasionya. 1 SP, kalau ada 2 SP, 1 konektor, ada 3 SP, 2 konektor. Di sini ada konektor 1, konektor 2, berarti ada 3 SP ya, SP1, SP2, SP3. Nah, berarti ini udah oke. Sebenarnya ya kan, sudah oke. Tapi kita lihat nih, di sini di nomor 4 ini teman-teman di sini teman-teman nggak butuh apa-apa lagi, berarti nggak butuh C, nggak butuh P, nggak butuh S, karena ini rasionya udah lengkap. Kalau mau diisi di sini harus CSP. Ada nggak yang CSP? Nggak ada. Berarti nggak boleh konektor.
berarti isinya cuma of gitu. Jadi the benefit of the study gitu ya. Gitu ya, itulah gunanya kalau teman-teman pakai rasio ini gitu dalam ngerjain. Jadi kalau udah ketemu rasionya udah tepat, ini udah pas, nggak ada yang kurang. Nah kalau nggak ada yang kurang berarti isinya cuma jangan diisi dengan konten kalimat. Konten kalimat itu kan kayak SP, CSP. Oke gitu, nomor 4. Oke, nomor 5. Kita ke nomor 5. Sebentar sini. Nomor 5. Langsung aja subjeknya ada. Langsung konektor to that. Langsung ada predikat occur. Berarti kalau ada predikat occur, C-nya di sini sekaligus subjek nih. Oke, berarti sudah P, CSP, lalu ada blank. Setelah ada blank, ada predikat lagi. Nah, ini SP. Nah, berarti di sini hanya butuh apa nih? Di sini hanya butuh yang namanya, ini kan sudah lengkap ya. Berarti di sini harus CSP kalau mau teman-teman. Harus CSP. Gitu ya. Nah, kita lihat mana yang CSP. Nomor 5, bla 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 bla, yang CSP. Mana CSP? Ini ada so. Tapi ini cuma CS. Salah berarti. Bukan itu. Analisa saya salah berarti kalau seperti itu ya. CS salah. Nomor yang D, with amphetamines day, subjek doang, nggak ada konektor. Yang ini subjek predikat. Berarti di sini sebenarnya dia butuh the same symptoms that occur. That occur di sini konektor, subjek, predikat, lalu predikat di sini butuh objek ya, butuh objek of prepositions ya, with amphetamines ya, berarti with amphetamines ini adalah bukan subjeknya, ini bukan subjeknya adalah that occur ya, that occur konektor subjek nih, that occur with amphetamines can occur, jadi subjeknya the same sama can. The subject kita analisanya gini berarti CS di sini, ini kan subjeknya yang ini the same symptoms ya, the same symptoms. Nah, the same symptoms ini butuh predikatnya apa? Occur. Tapi occur di sini verb 1 ya, occurnya verb 1. Nah, verb 1-nya bisa didampingi oleh can karena ini modalnya untuk dia bisa ya, can. Dan di sini berarti cuman diisi dengan pelengkap saja, pelengkap untuk objeknya ini. Untuk objeknya ini, objek dari occur. Objek dari occur-nya harus CSP. Nah, CSP-nya mana? Ini di sini. Gitu ya, that occur. Jadi jawabannya with amphetamines can. Jadi di sini tinggal isi pelengkap predikat ini aja, nggak butuh apa-apa lagi nih di sini berarti. Di sini nggak butuh apa lagi, dia sudah lengkap, nggak butuh konektor subjek predikat, dia hanya butuh pelengkap predikat ini, apa can. Ini bukan subjek. Kenapa? Karena ada preposisi with. Kalau teman-teman isi ini ada subjek. Ya, subjek predikat. Sedangkan ini konektor subjek, ini ada kelebihan subjek. Itu untuk nomor 5 itu ya. Oke, mudah-mudahan dipahamin. Kita ke nomor 6. Nomor 6 ini teman-teman lihat predikatnya adalah have. Berarti ada subjek many companies. Predikatnya have, lalu blank. Setelah blank ada describes di situ predikat. Berarti di sini butuh apa? CS ya. Butuh CS. Butuh CS. Nah, CS-nya yang tepat yang mana nih? Many companies across the country have molded the concepts. Have molded the concepts. Yang apa? Itu konsep yang apa? Konsep yang that ya, yang that Wolf describes into integrated strategy for preventing stress. Wolf di sini bukan serigala ya, ini sebuah nama karena huruf gede. Capital, berarti dia proper noun. Itu jawabannya adalah yang B. Kenapa bukan yang N? Karena N ini adalah konektor koordinat, konektor yang setara ya, bukan kalimat majemuk bertingkat.
secara meaning dia nggak tepat. Kenapa nggak so, juga ini adalah setara. Kenapa nggak what, juga nggak tepat. What di sini the concepts what Wolf describes, bukan apa yang Wolf deskripsikan, tapi yang Wolf deskripsikan. Jadi jawaban oleh yang B. Noun clause, semua noun clause, tapi ini adjektif ya. That Wolf describes. Jadi that Wolf describes into an integrated ini apa yang ini? Kalau ngejelasinnya sebagai adjective clause, tapi kalau sebagai noun clause ya berarti ini sebagai clause, benda dari konsep ini. Tapi menurutku sebenarnya ini lebih ke adjective clause ya, karena dia ngejelasin the concepts. Karena ini nggak butuh nggak butuh objek di sini, karena objeknya udah ini. Have molded the concepts. Berarti di sini butuh adjective clause. Nomor 6. Mudah-mudahan nggak salah analisanya ya. Yang jelas butuh SP CSP. Gitu. Kenapa bukan A, bukan C, bukan D? Berikutnya nomor 7. Kita lihat nomor 7 itu blank langsung di awal, teman-teman. Langsung blank, ada predikat will. Nah, predikat will ini subjeknya mana? The budget bukan, karena ada of. First draft bukan, karena ada in. Artinya apa? Di sini pasti subjeknya si will. Kayak gitu analisanya ya. Setelah will ini not necessarily be in the final draft. Titik. Berarti nggak ada apa-apa lagi. Nah, di sini butuhnya subjek. Ya, kalau misalnya kita polos-polosan ya nyari subjek, nyari jawabannya. Subjek saja, tidak boleh ada predikatnya. Kalau mau ada predikatnya berarti harus ada konektornya. Oke, karena dia konektor subjek predikat yang akan menjadi subjek bagi predikat ini. Although ini konektor adverb ya, jadi ini pasti salah guys, pasti salah karena dia adverb. Although adverb ini nggak boleh jadi subjek. Although it appears, kalau memang ini jadi konektor subjek predikat, maka will-nya harus ada subjek sendiri. Sedangkan will ini butuh subjek, berarti dia bukan. Nah, kalau teman-teman jawabnya B, ini it appears subjek predikat, maka cuma subjek predikat aja. Kelebihan ini predikat ya. Yang ini boleh ya, karena ini noun clause connector what appears. What-nya boleh sekaligus subjek, lalu ini konektor subjek predikat, ini sebagai noun clause noun clause dan menjadi subjek bagi predikat will. D ini despite its appearance, ini enggak salah ya. Berarti jawabannya adalah yang C. 7 jawabannya C. Itu teman-teman silakan dipandang-pandang. Ya, oke, nomor 8 ya. Nomor 8 ini ada konektor, pasti konektor to if tuh. Konektor, subjeknya a food label, predikatnya indicate, subjek predikat. Lalu ada konektor lagi that. Ada subjek lagi a food, lalu ada predikat lagi is. Sorry, ini kurang is. Oke ya, ini ya. Oke, lalu koma. Setelah koma ada subjek predikat baru. Lalu blank. Lalu ada predikat titik. Nah, gini caranya. Hitung ya. C-nya berapa? 1, 2, 1, 2 nih. Berarti ada 3 SP, 1 SP, 2 SP, 3 SP. Harusnya udah pas. Lainnya ada predikat baru. Maksudnya apa nih? Nah, kalau ada predikat baru, berarti di sini butuh apa? C lagi. C dan S. Gitu ya, C dan S. Mana yang ada konektor dan S? Subjeknya ini N, konektor, konjungsi konektor, tapi dia juga bisa jadi konektor paralel. Ya, nanti dulu jangan buru-buru. Yang ini pasti salah, yang ini pasti salah karena nggak ada subjek. Nah, ini antara ini sama ini. Tapi kita lihat di sini membutuhkan konektor that ya, doesn't mean that it is good food to eat. Okay, doesn't mean that it is. Kan doesn't mean and it is, bukan. Tapi jawabannya ada C. Kan berguna ya. Jadi kalau teman-teman udah ketemu rasionya, nggak peduli betapa panjangnya pun kalimat, kalau teman-teman udah ketemu rasio, kalian bisa langsung tentuin apa yang dibutuhin dari si kalimat, tinggal cari di jawaban. Oke, itu yang kita sebut dengan tips and trick. Berikutnya nomor 9 ya. Nomor 9 nih, ini dia.
subjek predikat. Kita lihat. Subjeknya ada a need, itu subjek. Predikatnya to include, bukan ya, karena ada tuh commercial concerns. Has, nah has ada konektor tuh, in as much, konektor in as much. Lalu ada predikat been, tapi di situ verb 3 ya, jangan buru-buru. Oke, nggak ada apa-apa lagi, blank. Berarti di sini butuh SP, cari yang SP tapi butuh S, S-nya itu bukan subjek, S-nya ini AS antara ini. Kenapa? Karena untuk melengkapin as much, in as much, S harusnya. Ya, jadi AB salah, kita lihat tinggal C sama D. Kita lihat ini verb 3, dari verb 3 ini butuh auxiliary guys, auxiliary ya, auxiliary-nya ini, yang di sini kehilangan auxiliary, auxiliary-nya ada di sini. Nah, kalau di sini auxiliary-nya, berarti di sini verb-nya. Nah, kalau verb-nya di sini masa langsung ketemu konektor, salah. Harusnya konektor subjek dulu baru predikat. Konektor subjek predikat. Jadi coba dari lain deh. Itu untuk nomor 9. Alright, berikutnya nomor 10 ya. Nomor 10 ini teman-teman lihat, the report itu subjek, lalu power plant indicated itu predikat ya, indicated ini. Lalu ada konektor that, setelah konektor that ada when juga, konektor lagi, double tuh konektor that when the plant subject, lalu ada predikat had gone, ada blank. Nah, coba kita pakai logika aja, logika kalimat. Berapa konektor? 1, 2. 2 konektor berarti butuh 2 SP. 3 SP ya, 1 SP, 2 SP, berarti butuh 1 SP lagi. Hanya SP saja, hanya SP, nggak boleh ada konektor. Ini ada konektor, ini ada konektor. Yang ini hanya P, berarti jawabannya adalah yang B. It had been. SP di sini saja untuk melengkapi ini semua. Gampang kan? Itu untuk rasio SP CSP teman-teman. Pokoknya, nah tinggal kalian asah aja kemampuan untuk nyari subjek sama predikat dan konektor. Caranya apa? Baca ya, baca. Dan saya tahu teman-teman kesulitan memulai, males gitu ya, karena nggak tahu juga caranya gimana, baca nggak ngerti kan, akhirnya males juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi ya saran saya belajar grammar lah dari dasar, subjek predikat lah minimal, atau enggak mulai dari part of speech lah ya. Itu teman-teman bisa ikutin banyak course-course gratis, course-course murah juga lah, atau kalian bisa ikutin video-video untuk belajar tutorial gitu. Jadi kalian ketika ketemu jurnal, ketemu apapun itu, bacaan lah intinya, kalian bisa sense-nya terbangun dengan cepat. Oke, itu teman-teman untuk materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akan masuk ke skill 13 yaitu reducing sentence. Tapi nanti ketemunya ya, jangan sekarang, istirahat dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye bye.